Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau memberikan pandangan saya. Jadi cerita sedikit ya. Beberapa hari lalu saya upload konten soal karyawan yang nganggur. Lalu ada yang komen, oh bener juga komennya nih. Jadi intinya komennya adalah kalau karyawan nganggur gara-gara kerjaan sudah selesai ya nggak apa-apa dong. Oh iya bener juga, make sense, sangat make sense. Jadi kalau misalkan teman-teman punya karyawan yang nganggur, lalu nganggurnya karena selesai, apa sih yang harus dilakukan atau seperti apa sih? Nah, eh ini pandangan saya ya. Anda sangat boleh tidak sepakat. Jadi kerjaan selesai nih, kerjaan selesai, apalagi plus kerjaannya bagus, terus nganggur, ya fair dong. Yes, fair. Kalau misalkan saya juga kalau ketika masih jadi karyawan gitu ya, ketika masih jadi karyawan, eh kerjaan saya selesai, terus ya saya pengen istirahat dong, pengen main game gitu atau pengen apa gitu. Karena kerjaan saya selesai, yang harusnya misalkan tadinya 8 jam, karena saya tahu triknya 1 jam selesai, terus saya pengen makan di kantin, fair dong, boleh dong, ya boleh. Ya setuju, saya fair. Cuman yang jadi soal, kita ini memang pebisnis ini pemikiran-pemikiran kapitalis masuk. Apakah kapitalis ini jelek? Ini bisa debat panjang sih, kapitalis itu jelek atau enggak. Cuman faktanya memang paham kapitalis ini merasuk ke diri kita. Saya nggak bilang jelek atau bagusnya ya, tapi memang ini dasar-dasar kapitalis itu kayak gitu. Yaitu ketika misalkan teman-teman bayangkan ya, teman-teman kok punya kuda, terus kerjaan si kuda ini cuman nganter teman-teman dari tempat A ke B gitu ya, cuma dari A ke B, terus dia diem, terus makannya sama gitu, mau dia diem, mau dia nganterin teman-teman A ke B aja atau A B C, dia makannya sama. Dia makannya sama, makannya rumput juga, kuantitinya juga segitu. Oke, mungkin kalau lebih capek lebih banyak, cuman nggak akan jadi 100 kali lipat, nggak akan jadi 2 bakul bertambah 3 bakul rumput, nggak akan, karena ya relatif sama makannya, alias costnya sama. Mau dia dikerjain, mau dia disuruh kerja ya, disuruh kerja banyak, disuruh kerja dikit, costnya tetap sama. Itu jadinya rugi. Rugi dari sisi kapitalis, nggak rugi uang, tapi rugi mengeluarkan biaya yang sama, tapi hasil yang tidak optimal. Itu kehitungnya rugi. Termasuk kalau kita lihat mesin. Kalau kita punya mesin nganggur nih, yang produksi fashion, mungkin kalau lihat mesin jahit siang-siang nganggur, ya kan kerjaan udah selesai, artinya kan rugi. Artinya sayang sekali potensi mesinnya bisa digunakan untuk memproduksi, untuk menambah keuntungan, alias rugi itu kayak kalau kita nggak untung adalah kita nggak berhasil menambah keuntungan, itulah rugi. Itulah pemikiran kapitalis. Terus kalau maju ke case yang tadi kita di awal, kalau karyawan nganggur, nah tadi kan udah kalau saya sudah sampaikan fair ya, kalau misalkan teman-teman bayangkan aja kalau teman-teman jadi karyawan ya, kalau berhasil lebih cepat nganggur ya fair dong. Tapi kalau karyawan nganggur dengan pemikiran kapitalis, ya sayang juga ya, padahal dia bisa ngerjain ini ngerjain itu. Nah, eh, karyawan juga bisa dibagi menjadi dua, ada variable cost atau fixed cost. Variable cost tuh misalkan dibayar per video, dibayar per paket. Misalkan kalau dibayar per paket dia nganggur, no problem. Dibayarnya per live, per nge-live, dia nganggur, no problem. Nggak ada kehitung rugi karena variable cost. Kalau dia kerjanya banyak, dapatnya juga banyak. Cuman yang jadi soal kalau misalkan fixed cost, kalau dia jam kerjanya, dia menyelesaikan 1 jam, kita bayarnya sama. Dia menyelesaikan 8 jam, kita bayarnya sama. Jadinya seperti kuda tadi. Jadi saya bukan menyamakan kuda sama karyawan ya, cuman saya menawarkan perspektif perspektif yang tadi fair dan juga kapitalis. Dan ada juga karyawan yang toksik, misalkan karena takut, aduh bosnya ini kalau saya udah selesai dikasih tugas yang lain nih, ya udahlah dipelan-pelanin. Nah, kalau yang toksik itu ya nggak bagus sih buat perusahaan. Cuman intinya saya mau ngasih dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandangnya tadi fair enough ya, cukup fair kalau misalkan karyawan leha-leha ketika dia memang stellar, atau dia memang kerjanya bagus, ya fair dong diapresiasi dengan dia mungkin nongkrong di kantin, main MOBA gitu, mau apa, Mobile Legend gitu. Tapi di satu sisi ada juga perspektif kapitalis yang tadi saya sampaikan. Teman-teman pilih yang mana? Ya terserah. Saya nggak bilang satu lebih bagus daripada yang lain ya, cuman ya itulah, seninya jadi bos, seninya jadi pemimpin, itu memang gak gampang, sangat sangat tidak gampang jadi pemimpin. Jadi apalagi pebisnis itu adalah
dituntut hal yang paling lengkap. Pemimpin iya, marketer iya, public speaking iya, apalagi manajemen keuangan iya, dan sebagainya. Oke, itu aja teman-teman video receh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.